Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suara dan gambar saya Alex Suhendra. Saya mengucapkan banyak terima kasih ke teman-teman yang sudah menyimak video saya sebelum-sebelumnya, juga yang sudah subscribe. Yang baru mau subscribe silahkan, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Kali ini saya sudah sampai di huruf L ya. Saya sih harap ini channel bisa menjadi ensiklopedia wayang Indonesia ya, atau bahkan mungkin luar negeri. Maka dari itu dukungan subscribe teman-teman semua sangat berarti bagi perkembangan channel ini ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Yang sudah share video saya, yang sudah like, yang sudah komentar, yang belum komentar silahkan komentar. Saya buka forum diskusi di sini terbuka ya, silahkan saja. Baik, saya sampai di huruf L dan pilihan saya jatuh ke wayang yang sedang saya gambar adalah wayang Lesmana ya. Tadinya saya mau pilih Lesmana Mandrakumara ya, anak Duryodhana. Wah, serius anak Duryodhana. Itu nanti aja deh. Tapi saya jatuhkan pilihan ke Lesmana dari wayang lama lagi ya. Di kesempatan-kesempatan yang saya bikin wayangnya ini banyak sekali wayang-wayang tua ya. Tidak semua sih, tapi banyak ya. Tapi kalau untuk tokoh Lesmana sendiri ini sudah lumayan populer ya di telinga banyak orang. Tapi ada sesuatu yang menarik nih tentang akhir hayat Lesmana. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu ya. Semoga yang saya bagi ini adalah pengetahuan baru untuk teman-teman, walaupun mungkin ada sedikit tambahan dari saya ya. Kalau pengen lebih lengkap bisalah ya cari tanya-tanya ke teman-teman yang lebih ngerti wayang daripada saya. Saya hanya seorang pencerita dan tukang gambar yang biasa-biasa saja. Baik, Lesmana sendiri ini adalah anak dari Dasarata. Saya akan kasih sedikit profilnya aja ya, tidak banyak karena saya akan lebih condong ke akhir hayatnya ya. Lesmana sendiri adalah anak dari Dasarata. Jadi Dasarata itu punya 3 istri. Yang pertama adalah Kosalya atau Sukasalya ya, dari negara Kosala. Kemudian yang istri yang kedua adalah Kekayi, bukan Kekeyi ya. Bukan Kekeyi yang itu ya. Ini adalah Kekayi. Terus kemudian yang ketiga adalah Sumitra, istrinya. Dari Sukasalya akan lahir Rama, dari Kekayi akan lahir Barata, dan seorang putri bernama Kanwaka ya, kalau saya nggak salah ya. Dari ingatan saya ya, nanti kalau ada salah-salah dari ucapan saya silakan benerin di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang kemarin sudah komentar itu. Terus kemudian dari istri yang ketiga dari Sumitra itu lahir kembar ya, yaitu Lesmana Widagda, dan satunya adalah Satrugna. Tapi kedekatan keempat anak ini berbeda ya, walaupun ya beda ibu, dan kedekatannya berbeda. Rama itu cenderung lebih dekat dengan Lesmana, atau bisa dibalik, Lesmana cenderung lebih dekatnya ke Rama ya, secara pertemanan ya, persaudaraannya. Sementara saudara kembarnya Lesmana, si Satrugna, itu lebih dekat kepada Barata. Baik, saya akan singkat di depan-depan ya, karena beberapa informasinya bisa saya tempelkan ke tokoh Rama nantinya. Singkat cerita, Rama mengalami masa pembuangan selama 14 tahun di hutan Dandaka ya, di sana. Dan Lesmana itu memohon kepada orang tuanya untuk mengikuti kemanapun Rama pergi, jadi mendampingi Rama. Jadi kayak semacam Lesmana itu nggak bisa hidup tanpa Rama gitu ya, si saudara ini apa ya, tiri itu kan, bukan tiri ya satu ayah beda ibu ya. Ya. Nah, sementara Satrugna tetap di kerajaan bersama Barata. Kelak Barata yang akan memimpin negara, sebenarnya nama negaranya itu bukan Ayodhya ya. Ayodhya itu ibu kotanya, saya lupa nama negaranya itu. Tapi kalau di pewayangan Jawa, Ayodhya adalah negara dari Dasarata yang nanti dipimpin oleh Barata dan akan digantikan oleh Rama dalam masa pembuangannya. Nah, singkat cerita kemudian
kemanapun Rama pergi, yaitu di pengasingan itu, dan juga bersama istrinya yang baru didapatkan dari sayembara merentang gendewa di kerajaan Mantili milik Janaka. Sebenarnya itu gendewanya atau busurnya itu busurnya milik Siwa, dan itu dipatahkan oleh Rama. Sekilas saya sudah menceritakan bagaimana perjalanan Rama di episode yang kedua yang Bhargawa ya. Jadi teman-teman bisa dengerin juga yang Bhargawa atau Rama Parasu di situ. Itu bagaimana cerita sedikit tentang Rama ada di sana. Nah, kemudian ada ada raksasa gitu ya, raksasa perempuan namanya Sarpakenaka. Sarpakenaka itu kalau di pewayangan Jawa dia adalah adik dari Rahwana. Itu kesengsem sama Rama ya, jatuh cinta sama Rama. Dia kemudian mengubah wujudnya jadi wanita yang cantik dan minta untuk menggoda Rama dan minta untuk diperistri oleh Rama. Tapi Rama bilang, saya sudah punya istri katanya, yaitu Sinta ya, atau Sita. Saya udah punya istri, coba sama adikku aja gitu, sama Laksmana. Tapi Laksmana juga menolak. Sampai kemudian si Sarpakenaka yang menyamar ini melakukan aksi yang kurang senonoh ya, hendak memperkosa malahan ya. Dia hendak memperkosa Rama dan juga ke Laksmana, tapi Laksmana kemudian memotong hidung dari Sarpakenaka, menebas hidungnya dengan pedang. Dan saat itu juga Sarpakenaka kembali ke wujud aslinya dan melaporkan tindakannya ke kakaknya. Nanti singkat cerita akan mengutus kakaknya itu marah dan mengutus raksasa namanya Marica ya, bukan Merica ya. Marica yang berubah wujud menjadi seekor kijang kencana. Marica melakukan tipu dayanya ke Sinta ya. Jadi waktu mereka lagi asik-asikan di hutan di masa pembuangan itu di tendanya, tiba-tiba ada kijang kencana ya, kijang warnanya itu bagus banget, dan Sinta itu pengen dapat kijang itu. Akhirnya Rama bilang, oh ya sudah, saya akan tangkapkan untuk kamu dek, gitu kata Rama. Rama pergi itu memburu si kijang itu, kemudian hendak memanahnya, tapi kijangnya itu lari belusuk-belusuk. Jadi Rama kehilangan sasarannya, bidikannya, dan Rama terus mengejar jauh sampai masuk ke dalam hutan dan menjauh dari Sinta dan dari Laksmana. Waktu itu Laksmana menemani Sinta ya untuk menjaga Sinta, karena kan mereka bertiga di hutanan sendirian. Jadi kalau Rama pergi ya Sinta yang perempuan itu dijaga oleh Laksmana. Di sana sendirian, lama nggak pulang-pulang Rama itu. Tiba-tiba terdengar suara mengaduh ya, tolong gitu, wah itu teriak. Nah Sinta itu kan kaget, geragap gitu. Itu suamiku, katanya. Dia teriak, tolongin Laksmana, tolongin itu. Tapi Laksmana menolak. Waktu itu si Laksmana menolak. Mbak Ayu gitu, Mbak itu, kalau saya pergi dari sini berarti saya melanggar perintah dari kakakku gitu. Saya kan harus menjaga Mbak Sinta gitu. Wah kamu ini dasar gitu. Jadi sebenarnya dialognya nggak gini-gini amat ya. Dasar kamu, mungkin kamu di sini pengen ini ya, kamu seneng ya kalau kakakmu meninggal gitu. Kamu pengen memperistriku kan gitu, ngerebut aku dari kakakmu yang sudah meninggal itu. Enggak mbak, sumpah tuh. Ya udah kalau gitu tolong gitu. Yang sana gitu. Dilematis ya si Lesmana waktu itu. Dan Lesmana akhirnya membuat lingkaran perlindungan ya, sebuah cakra yang sangat sakti di sekeliling Sinta dan bilang kepada Sinta, siapapun yang datang ke sini atau apapun yang terjadi, jangan keluarkan tubuhmu dari lingkaran ini. Ini lingkaran ini akan tetap menjagamu. Ambok dari tadi itu. Ya. Akhirnya dibikin lingkaran itu, lingkaran yang melindungi Sinta, dan Lesmana pergi mencari kakaknya yang dikira teriak-teriak itu adalah kakaknya. Sebenarnya yang teriak-teriak itu adalah Marica ya. Marica itu pandai ya, bahkan saat menemui ajalnya dipanah oleh Rama itu dia masih bikin manipulasi ya dengan cara mengubah suaranya mirip sekali dengan Rama kayak gitu, sehingga Sinta dan Laksmana berpikir itu adalah adalah Rama ya. Nah si Laksmana pergi,
Singkat cerita, si Rahwana datang di sana karena dia tahu dia tidak bisa menembus lingkaran sakti yang dibikin oleh Lesmana. Dia menyamar menjadi seorang ulama ya. Ulama. Banyak kan ulama palsu ya. Dan salah satunya adalah Rahwana ini. Nah, dia berubah menjadi ulama itu. Dia di sana bilang itu, minta tolong, Dek itu, saya haus itu. Saya minta minum gitu. Si ulama palsu yang dia adalah sebenarnya Rahwana ya. Tapi Sinta kemudian bilang, saya nggak bisa keluar dari sini itu. Ya udah, diulurkan aja tangannya, kan nggak keluar dari lingkaran gitu. Akhirnya Sinta nurut gitu. Tanpa pikir panjang, Sinta ngambil air minum dan mengeluarkan tangannya dari garis lingkaran itu. Ya tentu saja gugur ya kesaktian dari lingkaran sakti yang dibuat Lesmana, dan dari situlah kemudian Sinta bisa digondol oleh Rahwana. Nanti ada pertempuran dengan Jatayu dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ada pertempuran Kiskenda dan seterusnya di kerajaan Alengka dan seterusnya dan seterusnya. Singkat cerita, ini saya yang pengen saya ceritakan sebenarnya adalah tentang akhir hayat dari Lesmana ya. Waktu itu Rama dan beserta pasukan monyet pimpinan dari Sugriwa, nanti di sana ada Hanuman juga, ada Anggada dan seterusnya. Teman-teman mungkin sudah tahu dari cerita Ramayana ya. Nah, itu memenangkan pertempuran tersebut dan mereka kembali ke Ayodhya, ke ibu kota negara. Aduh kok lupa namanya. Ya pokoknya ke Ayodhya gitu aja deh. Terus pas kembali ke sana, Bharata yang bertahta menggantikan Rama gitu, meminta untuk Rama jadi rajanya. Ya tentu saja Rama menerima hal itu. Tapi waktu Lesmana mau dijadikan sebagai pengganti atau perdana menterinya, menggantikan kedudukan Bharata, yang seharusnya kan kalau Rama jadi presidennya, wakil presidennya kan kemudian Bharata yang sudah memerintah agak lama ya. Kemudian ketika dilengserkan oleh Rama, sebenarnya tidak dilengserkan, dia melengsarkan diri kemudian memberikan tahtanya kepada Rama yang menurut Bharata lebih berhak ya. Waktu diminta Lesmana untuk jadi wakil presiden sebagai pasangannya si Rama di kursi kepresidenan gitu, si Lesmana menolak. Dia minta Bharata aja gitu, karena ya saya itu siapa sih, saya itu nggak ngerti pemerintahan, saya cuma seorang kesatria, itu seorang prajurit biasa gitu. Bharata ini kan udah punya pengalaman banyak ya memerintah Ayodhya, ya sebaiknya Bharata aja yang jadi itu. Saya tetap mendampingi, tapi ya saya mungkin di kemiliteran atau apa, saya nggak jadi wapres nggak apa-apa itu. Nah akhirnya ada lagi nih cerita setelah itu, Sinta kembali ke Ayodhya, tapi ada provokator ya di kalangan rakyat ya, di kalangan masyarakat yang menyebutkan, apakah Sinta itu masih suci, itu benar-benar masih suci waktu diculik di Alengka oleh Rahwana. Semacam provokasinya adalah, kami tidak mau diperintah oleh seorang raja yang permaisurinya itu sudah tidak suci, sudah ternoda lagi. Provokasi itu kemudian menyebar ke masyarakat dan masyarakat terprovokasi, dan akhirnya Rama juga terprovokasi oleh masyarakat yang terprovokasi itu ya. Akhirnya Sinta diminta untuk melakukan aksi membakar diri, dibikin api sangat besar ya. Kemudian untuk buktinya Sinta harus masuk ke dalam api itu. Jika setelah api itu padam maka Sinta tetap hidup, maka Sinta memang masih suci. Dan nyatanya sampai api itu padam, Sinta memang masih hidup. Tapi karena mungkin sakit hati dan seterusnya, ya bukan sakit hati sih, karena cintanya diragukan gitu. Ya dilematis juga sih waktu itu Rama. Akhirnya Sinta memutuskan untuk kembali ke Kahyangan ya. Dia melebur menjadi tanah, menjadi apa ya? Menjadi tanah ya, menjadi materi yang lain gitu, masuk ke dalam bumi dan meninggalkan dua anak, yaitu Kusa dan Lawa ya. Ditinggalkan di sana, sementara Sinta sendiri meninggalkan Rama
masuk ke dalam bumi, bersatu dengan bumi, dengan Pertiwi. Nah, waktu itu Rama udah stres itu, udah ya semacam oleh rakyatnya dia terprovokasi, kemudian kehilangan istrinya juga, dia udah mulai sakit-sakitan itu si presidennya. Nah, saat itu mungkin ajalnya Rama itu sudah dekat, hingga kemudian datanglah utusan dari dewa-dewa, yaitu Betara Yama yang menguasai kematian, dewa pencabut nyawa kalau di cerita pewayangan itu datang, karena dia adalah dewa kematian yang begitu seseorang menatap wajahnya maka kematian akan menjemputnya. Maka ketika dia turun ke bumi untuk menemui Rama, dia harus mengubah wujudnya menjadi manusia, dan waktu itu dia menjadi seorang pedagang ikan asin ya waktu itu. Saya ngawur aja. Pedagang ikan asin yang dia adalah seorang cendekiawan juga. Datang menghadap ke Rama, diketuk-ketuk pintunya Rama, terus bertamu di sana, ditanyakan keperluannya, dan dia bilang, saya mempunyai pesan pembicaraan yang sangat rahasia untuk rajamu, kata si penjual ikan asin yang bijak itu ya kepada Lesmana. Lesmana tahu bahwa ini penjual ikan asin bukan penjual ikan asin sembarangan gitu. Dia adalah penjual ikan asin yang sangat bijak. Akhirnya mengizinkan untuk menemui Rama, dan Rama menerima penjual ikan asin jelmaan dari Betara Yama itu. Dan si penjual ikan asin itu bilang seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa mari kita bicara Rama itu di sebuah tempat tersembunyi, tutup pintunya dan jangan seorang pun masuk, jangan perbolehkan seorang pun masuk atau ya setidaknya menginterupsi atau masuk ke ruangan ini, karena jika kamu melanggar ini maka aku akan pergi dan pesan rahasia ini tidak akan sampai padamu gitu. Dan Rama bilang baik gitu. Tapi si penjual ikan asinnya bilang gini, apa jaminannya kalau kamu akan memenuhi permintaanku, yaitu tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke sini. Terus Rama bilang, aku akan memenggal siapapun, kepala siapapun yang masuk ke dalam ruangan ini untuk mengusik pembicaraan kita. Terus si penjual ikan asin itu bilang, termasuk adikmu sendiri? Iya, termasuk adikku, siapapun, dan aku tahu adikku tidak akan masuk ke ruangan ini, dia akan patuh padaku. Lesmana ada di situ juga gitu, mendengarkan pembicaraan itu, dan kemudian ya itu disetujui. Jadi siapapun yang masuk ke ruangan itu akan menemui kematian, ya akan dipenggal kepalanya oleh Rama sendiri ya, tanpa algojo, bantuan algojo atau siapapun. Akhirnya pintu itu tutup dan terjadi pembicaraan di dalam ruangan itu antara Rama dan penjual ikan asin yang tak lain adalah jelmaan dari Dewa Maut, yaitu Yamadipati. Sementara itu Lesmana menjaga pintunya di sana, menjaga pintunya. Nah, yang menarik adalah waktu saya membuat gambar dan bercerita tentang Prita atau Kunti di episode sebelumnya, di episode 10, di gambar ke-10, itu ada namanya Resi Durwasa ya. Nah, ini tuh Resi Durwasa datang lagi. Ya, saya sudah memberikan sedikit bocoran bagaimana sifat atau karakter Resi Durwasa di episode 10 yang di cerita gambar Kunti itu ya. Nanti teman-teman yang belum mendengarkan silahkan dengarkan sendiri di sana, nonton sendiri. Nah, kemudian Resi Durwasa datang tuk 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 tuk. Nah, Lesmana kaget, wah ini ada Resi Durwasa gitu. Ya, Resi Durwasa ini memang panjang umur ya, dia ada di kisah Ramayana dan juga ada di kisah Mahabharata ya, panjang sekali umurnya. Wah, ada Resi Durwasa gitu. Resi Durwasa itu sambil matanya pecical-pecicil itu datang gitu. Saya mau ketemu sama raja kamu. Oh, maaf mbah gitu. Kakak saya lagi ada tamu di dalam itu. Ya terserah mau ada tamu atau apa, saya mau ketemu sama kakak kamu Rama sama raja negara ini. Saya mau ngomong sesuatu itu. Aduh, nggak bisa mbah itu. Kamu kok berani bilang nggak bisa ke saya itu? Kamu nggak tahu saya tahu mbah, saya tahu mbah itu. Ya udah gini, kalau kamu nggak mau bukain pintu ini, saya kutuk seluruh Ayodhya ini.
akan terkena gempa bumi, binasa oleh gempa bumi. Kamu mau gitu. Terus bingung kan si Lesmana itu ditodong hal kayak gitu itu. Mau dibuka pintunya, tapi kata Lesmana, saya udah diperintah untuk tidak boleh seseorang pun masuk ke sini, dan kalau masuk ke sini maka akan dipenggal itu. Tapi kalau nggak diperbolehkan masuk ini resi, maka seluruh Ayodhya akan dikutuk olehnya, terlahap oleh gempa bumi itu. Bingung, dilematis. Akhirnya Lesmana itu daripada mengorbankan, dia berpikir daripada mengorbankan seluruh negeri itu, dia lebih baik mengorbankan dirinya sendiri. Dia ketuk pintunya, dan kemudian pas dibuka, penjual ikan asin itu sudah nggak ada. Dan Rama kaget, loh, kenapa kamu masuk ke sini itu? Kenapa kamu langgar laranganku? Terus akhirnya Lesmana menceritakan pertemuannya dengan Resi Durwasa di luar pintu itu. Dan Rama paham ya, mantuk-mantuk. Tapi dengan sedih ya, sangat sedih waktu itu. Karena dia tahu resikonya. Karena dia sudah mengucapkan bahwa siapapun yang masuk ke ruangan ini maka akan dipenggal kepalanya. Dan ternyata yang masuk ke ruangan itu adalah adiknya. Nah, akhirnya setelah pertemuan Resi Durwasa yang tidak akan saya ceritakan di sini ya, akhirnya Rama kan mau nggak mau harus memenuhi itu ya, karena seluruh negara tahu ya, sudah ada Rama sudah mengucapkan hal itu, nanti ditodong lagi kayak waktu Sinta gitu, ayo kamu nggak konsisten jadi presiden gitu, nanti gitu lagi. Nanti diprovok lagi, nanti dikritik lagi. Akhirnya ya mau nggak mau Rama harus melakukan itu. Tapi Rama bilang gini, saya umumkan kepada seluruh rakyat Ayodhya bahwa saya tidak akan memenggal kepala adikku, tapi dia akan aku usir dari Ayodhya, jauh dariku, tidak boleh bertemu denganku lagi. Nah, semua orang sebenarnya termasuk ya tentu saja Rama dan Lesmana tahu bahwa Lesmana itu tidak bisa hidup tanpa Rama, begitu juga Rama tidak bisa hidup tanpa Lesmana itu. Akhirnya Lesmana dengan tegar, namun ada haru, apa ya, bukan haru ya, ada ngerentesnya juga di batinnya itu, akhirnya pergi meninggalkan Rama kesendirian, kesepian di kerajaannya. Dia juga si Lesmana itu terus berjalan jauh gitu, meratapi semua hidupnya, mengevaluasi hidupnya itu, dari mulai lahir ceprot sampai kemudian dibuang bersama Rama, menemani Rama. Wah, semuanya riwayatnya itu flashback lagi ke dia sambil berjalan terus dalam kesendiriannya yang sangat sunyi ya, tanpa berbicara ke siapapun, jalan jauh itu sampai ke Nepal ya. Dari India dia sampai ke Nepal. Sampailah di Sungai Sarayu. Di Sungai Sarayu itulah kemudian dia menemui kematiannya ya, kalau sebagai manusia. Jadi dia akan berjalan terus sungai, diterabas gunung, didaki, dan kemudian di sungai besar itu dia bergerak maju sampai seluruh tubuhnya tenggelam dan hanyut di sana, membentur karang batu ya. Dan kemudian dia berubah kembali ke wujud aslinya, yaitu seekor naga ya. Jadi Lesmana itu adalah titisan atau jelmaan dari naga Sesa ya, Ananta Sesa. Kalau di pewayangan Jawa itu adalah Ananta Boga. Tapi juga ada yang bilang Lesmana itu adalah penjelmaan dari Basuki ya, sama seperti penjelmaannya Basuki kepada Baladewa. Jadi si Sesa ini adalah sosok ular besar, naga yang selalu melindungi Wisnu ya. Jadi Wisnu itu menjelma kepada Rama, sementara Sesa, Ananta Sesa atau Ananta Boga itu menjelma menjadi Lesmana. Maka mereka selalu kemana-mana ya. Maka di pewayangan Mahabharata setelah Ramayana, setelah kisah Ramayana, nanti juga Wisnu akan menitis kepada Krishna, sementara si Sesa ini akan ular Sesa ini akan menitis kepada Baladewa, atau dalam versi yang lain itu Basuki ya. Tapi sebenarnya antara Taksaka, Ananta Sesa atau Ananta Boga dan Basuki itu sebenarnya 3 ular yang berbeda ya. Ya seperti itu ya. Jadi si Lesmana yang setia itu, sahabat dan saudara yang benar-benar setia ya, akhirnya menemui kematiannya sendirian, tenggelam dalam kesedihannya di Sungai Sarayu.
Baik, demikian, semoga ada sesuatu yang bisa diambil, ada kebaikan yang bisa diambil. Kalau nggak ada, ya memang saya bukan orang baik. Dan terus terang saya mengalami kesulitan untuk menggambar wayang-wayang yang baik seperti ini ya, wayang alusan seperti ini. Kalau konon katanya sih, yang gambar wayang itu menularkan karakternya ke wayangnya. Jadi kalau saya mengalami kesulitan untuk menggambar tokoh-tokoh yang baik ini, ya memang karena saya bukan orang baik ya. Makanya ketika menggambar wayang-wayang yang berangasan dan seterusnya, saya mudah karena mungkin saya adalah orang yang berangasan. Itu konon katanya seperti itu. Tapi itu tidak berlaku bagi mereka yang gambar pakai blak ya, atau pakai ciplakan ya, kertas ciplakan. Saya kan tidak. Jadi saya langsung gambar setelah pensil dan seterusnya. Dan ternyata dari kecil sampai sekarang saya memang memiliki kesulitan untuk menggambar wayang-wayang yang sebenarnya sederhana ya secara postur. Wayang-wayang yang lembut, yang baik, yang berbudi luhur itu memang susah bagi saya. Dan itu sebenarnya kalau berdasar pada kepercayaan yang barusan saya bilang, berarti memang saya ini memang bukan orang baik, sehingga saya tidak bisa dengan mudah menggambar wayang-wayang yang bersifat baik. Baik, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, sudah menyimak. Terima kasih banyak sudah subscribe, dan yang mau subscribe silakan di subscribe, saya akan bahagia sekali. Ini semacam dukungan moral untuk saya. Saya Alex Suhendra, ketemu lagi di huruf berikutnya untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.